Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Devayan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A, Kota Banda Aceh. Saya di sini sebagai peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2025 dari Angkatan ke-8, kelompok keempat. Di sini saya ingin berbagi pengalaman belajar saya pada hari kedua pembelajaran agenda ketiga, yang mana kami mendengarkan paparan dari kelompok-kelompok lain dengan membahas berbagai isu aktual terkait tantangan digitalisasi pada pemerintahan. Untuk materi pertama, mungkin kebanyakan dari materi yang disampaikan adalah membahas tentang isu peretasan pusat data nasional pada tahun 2024, yang mana serangan ransomware pada Juni 2024 ini menyebabkan lumpuhnya pelayanan publik, mulai dari berbagai instansi di tingkat nasional bahkan di tingkat daerah seperti imigrasi, Dukcapil, dan bahkan kepegawaian nasional. Data yang terenkripsi dan pelaku meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin. Serangan ini menjadi pengingat bahwa keamanan cyber adalah fondasi utama dalam era pemerintahan digital. Dan jika dianalisis menggunakan pendekatan 5W1H, kita bisa melihat bagaimana bahwa apa yang terjadi yaitu sistem PDNS ini diretas, yang mana hal ini menyebabkan gangguan luas pada berbagai layanan publik. Dan mengapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena infrastruktur digital yang masih lemah, tidak adanya backup offline, rendahnya kesadaran keamanan digital ASN, dan belum tersedianya SOP darurat. Dan kejadian ini terjadi di PDNS 2 milik Telkom Sigma. Walaupun kejadiannya pada BUMN, kan, tapi dampaknya ini dirasa menyeluruh secara nasional, yang terjadi di akhir Juni, bahkan investigasi masih berlanjut hingga akhir Juli. Dan yang terkait di sini adalah para ASN tentunya, teknisi terkait, dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang menjadi korban. Bagaimana ini terjadi bisa kita katakan secara teknis. Kejadian ini terjadi melalui celah protokol RDP yang tanpa autentikasi dua faktor, lalu diikuti dengan instalasi malware. Dan hal ini sangat disayangkan, bisa menjadi concern kita sebagai ASN mungkin ke depannya untuk lebih meningkatkan self-awareness terhadap dunia digital. Dan dalam 4 pilar digital bisa kita kaitkan dengan kejadian ini. Hal ini sangat relevan untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Dan ada beberapa langkah strategis yang bisa kita ambil, seperti audit sistem digital nasional, pelatihan wajib literasi cyber untuk ASN, kerjasama lintas instansi, dan kampanye publik melawan phishing. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang kebocoran 6 juta data NPWP milik Direktorat Jenderal Pajak. Isu ini mengungkap betapa rentannya keamanan dan data finansial warga negara. Kebocoran ini disinyalir akibat lemahnya sistem enkripsi dan tidak adanya pengawasan terhadap akses data. Hal ini mencerminkan masih kurangnya penerapan digital safety dan digital etik dalam manajemen data publik ASN. Di sektor perpajakan dan instansi lainnya dituntut untuk lebih waspada dan menjadikan keamanan data sebagai prioritas utama, bukan hanya sebagai aspek teknis. Dan yang kemudian materi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 4 tadi adalah bagaimana disinformasi itu terjadi saat bencana gempa di Tuban dan Garut pada tahun 2024. Di tengah isu krisis, beredar berita bohong dan informasi palsu di media sosial yang justru menimbulkan kepanikan yang lebih besar. Narasi-narasi yang tidak terverifikasi menyebar dengan cepat, mengalahkan kecepatan informasi resmi. Disinilah pentingnya digital culture
dan peran ASN dalam membangun kepercayaan publik, khususnya bagi instansi seperti BMKG, BNPB, dan Basarnas itu sendiri. Penyebaran informasi yang akurat dan terverifikasi harusnya menjadi standar dalam penanganan bencana berbasis digital. Sebagai penutup, mungkin isu-isu yang disampaikan ini memberikan kita pelajaran besar bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan SDM di dalamnya, khususnya kita ASN. Kita tidak hanya fokus pada pembangunan sistem, tapi membangun budaya digital yang kuat. Hal ini sangat sejalan dengan konsep Smart ASN dan manajemen ASN modern, yang mana Smart ASN adalah mereka yang secure, adaptif, kolaboratif, dan memiliki kesadaran digital yang tinggi. Dari sisi manajemen ASN harus dibekali pelatihan berkelanjutan, standar operasional yang jelas, serta penguatan sistem keamanan dan etika kerja berbasis teknologi. Sebagai bagian dari Basarnas, saya menyadari bahwa tantangan di era digital ini tidak hanya hadir di medan fisik seperti bencana alam saja, tapi juga di ruang digital. Literasi digital, etika informasi, dan keamanan data ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tugas kemanusiaan. Demikianlah learning journal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family Aviknan Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta.